Tribun News Today. Halo Tribuners, bertemu kembali bersama dengan Hakim yang akan berbagi informasi menarik untuk kamu hari ini. Informasi pertama datang dari politikus Fadlizon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon ikut menanggapi persoalan BEM UI yang mengkritik Presiden Joko Widodo dengan memberinya julukan The King of Lip Service. Menurut Fadli, tidak ada yang salah dari kritikan yang dilayangkan oleh BEM UI tersebut. Pasalnya dalam sejarah mencatat mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Untuk itu, tidak ada salahnya bagi mahasiswa untuk berpolitik, terlebih untuk membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terlebih lagi, Fadlizon menyebut julukan The King of Lip Service kepada Presiden Joko Widodo masih tergolong sopan. Untuk itu, ia heran ketika ada pemanggilan dari Rektorat Universitas Indonesia kepada mahasiswanya terkait kasus tersebut. Fadli menceritakan saat dulu menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia dan melakukan protes, para pemimpinnya justru melindunginya. Tidak seperti saat ini, justru dipanggil oleh pimpinannya setelah melakukan protes kepada pemerintah. Kemudian dari adanya pemanggilan tersebut, Fadli mengartikan ada pihak yang merasa terganggu dengan adanya julukan The King of Lip Service kepada Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi, pemanggilan itu terjadi pada hari libur di hari Minggu 27 Juni 2021 lalu. Informasi kedua terkait aksi pencopetan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Tribuners. Dua ibu rumah tangga berkomplot melakukan aksi pencopetan di Pasang Kojengkang, Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka adalah DS 44 tahun warga Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga MK 40 tahun warga Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap mengincar korban perempuan. Kedua pelaku diamankan Polsek Cihideung, Polres Tasikmalaya Kota di rumah masing-masing pada Selasa 29 Juni kemarin. Penangkapan terhadap keduanya berawal dari laporan dua warga yang kehilangan ponsel dan uang saat berbelanja pada hari Minggu 27 Juni lalu. Penangkapan baru dilakukan Selasa dini hari setelah bukti-bukti dirasa cukup untuk menangkap keduanya. Kedua perempuan itu merupakan ibu rumah tangga yang masing-masing memiliki keluarga, anak, dan juga suami. Dikutip dari Tribun Jabar, tersangka DS mengaku mendapatkan ide mencopet dari sinetron Awas Ada Copet yang pernah tayang di televisi. Tak hanya ide, teknik bagaimana caranya mencopet juga terinspirasi dari sinetron tersebut. Biasanya pelaku terbagi menjadi dua peran, ada yang mengalihkan perhatian dan ada yang berperan mengambil barang korban. Sementara itu tersangka MK justru berperan sebagai pengalih perhatian. Informasi berikutnya datang dari kalangan selebritis Indonesia. Sudah 5 tahun lebih pedangdut Saipul Jamil mendekam di penjara karena kasus pencabulan dan kasus suap hakim dan juga panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari dua kasus yang menjeratnya, Saipul Jamil menerima vonis 8 tahun kurungan penjara. Saipul Jamil meminta keluarga untuk mengurusi peninjauan kembali atau PK agar ia bisa bebas dari penjara lebih cepat dari masa hukuman. Tapi proses PK belum diputuskan oleh Mahkamah Agung karena berkasnya masih berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lantas bagaimana kondisi pria yang akrab disapa Bang Ipul itu selama 5 tahun di penjara? Kakak kandung Saipul Jamil, Samsul Hidayat, menambahkan bahwa beberapa bulan belakangan ini, pria 40 tahun tersebut sempat menanyakan proses PK di Mahkamah Agung. Ia juga tak menampik jika mantan suami dari Dewi Persik itu sudah tidak sabar menghirup udara segar dan bebas dari penjara untuk kembali berkarir di dunia hiburan tanah air. Namun Samsul berharap Pengadilan Tipikor Jakarta segera mengirimkan berkas PK mantan personil gaul itu ke Mahkamah Agung agar segera diputuskan. Samsul juga sadar bahwa dirinya tidak bisa melakukan intervensi kepada Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dan juga Mahkamah Agung untuk mengabulkan proses PK Saipul Jamil. Diberitakan sebelumnya Saipul Jamil tersandung kasus pencabulan pada Februari 2016 lalu. Ia dinyatakan bersalah dan divonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 3 tahun. Tak lama ditangkap kasus pencabulan, Saipul Jamil berurusan dengan KPK.
Keluarga besarnya, sang pengacara, tertangkap OTT KPK dan telah melakukan suap kepada petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dibantu mendapatkan putusan yang ringan pada kasus pencabulannya. Informasi terakhir datang dari Olimpiade Tokyo. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan bahwa pemerintah bakal menggelontorkan bonus bagi para atlet Indonesia yang meraih prestasi di Olimpiade Tokyo. Menpora Amali mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan dan menghargai perjuangan atlet Indonesia. Bahkan dirinya menceritakan kisah atlet angkat besi Indonesia Citra Febrianti yang baru saja menerima bonus pada 2020 kemarin usai atlet asal Lampung itu dinyatakan mendapatkan medali perak pada ajang Olimpiade Inggris 2012. Citra yang berada di peringkat keempat akhirnya mendapatkan perak setelah peraih emas Zulfia dan peraih perunggu Christina terbukti menggunakan doping. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum Nasional Olimpik Komite atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Ia pun juga sangat bangga jika pemerintah sangat responsif dalam hal memberikan penghargaan kepada atlet Indonesia yang berprestasi. Okto berharap 28 atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade nanti bisa tampil maksimal sehingga mendapatkan bonus dari pemerintah. Demikian tadi Tribuners 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Podcast hanya di Spotify dan YouTube. Saya Hakim pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Tribun News Today.